Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan renungan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan nafas, kami boleh ada, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar sebelum kami mendengarkan renungan daripada firman-Mu, Engkau sucikan lidah mulut hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat kami terima dan menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini saya mendapat tema yaitu kesetiaan yang menjadi terang. Ayat pokok dalam firman Tuhan pada renungan pagi hari ini terdapat di Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan perayaan Natal. Perayaan tentang terang yang datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Namun Natal bukan hanya tentang satu hari perayaan, melainkan tentang bagaimana terang Kristus terus hidup melalui kita setiap harinya. Yesus tidak hanya berkata, "Akulah terang dunia," tetapi juga berkata kepada kita, "Kamulah terang dunia." Artinya, setelah Natal berlalu, panggilan kita justru dimulai menjadi terang melalui kesetiaan hidup kita sehari-hari. Natal memanggil kita menjadi terang. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus ke dunia yang gelap, dunia yang penuh ketakutan, dunia yang penuh ketidakadilan, dunia yang membuat kita lelah, dan mungkin dunia ini yang membuat kita menjadi luka batin. Dan hari ini pun dunia tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Banyak orang letih dengan tekanan ekonomi. Banyak orang bingung dengan masa depan. Banyak orang kecewa karena hubungan yang rusak. Banyak orang juga lelah secara mental dan rohani pada saat kondisi sekarang ini. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal yang besar. Tuhan tidak meminta kita melakukan suatu hal yang spektakuler. Tuhan memanggil kita untuk setia. Karena kesetiaan itulah yang membuat terang kita semakin bercahaya. Kesetiaan itu terlihat dari perbuatan nyata. Yesus berkata, "Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik." Artinya, terang itu terlihat, bukan hanya diucapkan. Kesetiaan sederhana tetapi berdampak besar ya Bapak Ibu. Kesetiaan sederhana tapi berdampak besar, yaitu yang pertama, tetap jujur, meski lingkungan mengajarkan kita untuk kompromi. Tetap berdoa walaupun hidup terasa kering. Tetap mengasihi walaupun tidak dihargai. Tetap melayani meskipun lelah dan tidak dilihat orang. Kita buka dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar." Di sini dikatakan, seringkali kita berpikir terang itu harus terlihat mencolok ya Bapak Ibu. Padahal Tuhan bekerja melalui kesetiaan yang kecil, yang terus dijaga. Kesetiaan yang kecil tapi terus kita lakukan, kita jaga, ya.
Kesetiaan kita memuliakan Tuhan. Tujuan terang kita bukan supaya kita dipuji, tetapi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, mulia milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ya, saat orang melihat cara kita menghadapi masalah dengan iman, saat orang melihat cara kita bersikap lembut di tengah kondisi kita mungkin sedang emosi, saat orang melihat cara kita tetap berharap meskipun dalam keadaan yang sulit, mereka tidak melihat kita, tapi mereka melihat Allah yang kita sembah. Ya, dalam kondisi yang sekarang ini, di akhir tahun ini, banyak orang mulai takut menghadapi bagaimana yang akan terjadi di tahun ke depan. Menyimpan kekecewaan, banyak orang menyimpan kekecewaan sepanjang tahun. Di akhir tahun ini banyak juga orang kehilangan semangat karena doanya belum terjawab. Namun, justru di saat seperti inilah kesetiaan kita ya Bapak Ibu diuji. Bukan saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat kita tetap setia meski belum mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ada ilustrasi yang sederhana yang saya ingin sampaikan buat Bapak dan Ibu. Sebuah lilin bisa menerangi seluruh ruangan, tetapi cukup untuk mengusir gelap di sekitar lilin tersebut. Bahkan, walaupun hanya nyala lilin kecil, tapi dia dapat menerangi ruangan yang di sekitarnya. Demikian juga Bapak Ibu hidup kita. Mungkin kita merasa kecil, mungkin kita merasa terbatas, dan mungkin kita merasa diri kita tidak sempurna, ya. Namun kesetiaan kita adalah terang yang Tuhan pakai. Tuhan mau pakai kita selama kita mau setia sama Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi terangnya di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, Natal telah kita rayakan. Tapi kembali lagi, terang Kristus harus terus kita nyalakan melalui kesetiaan dalam iman kita, melalui kesetiaan dalam karakter kita, melalui kesetiaan di dalam kasih kita. Mari kita masuk hari-hari ke depan dengan satu komitmen yang sederhana Bapak Ibu, yaitu setia kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi terang bagi dunia ini. Sebagai ayat penutup di dalam renungan pada pagi hari ini, kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikian renungan pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan Bapak Ibu. Mari kita mau menjadi terang bagi dunia ini. Walaupun mungkin terang kita hanya kecil, tidak terlihat, tidak dilihat orang, tapi semakin hari kita akan menjadi terang sampai rembang tengah hari. Saya akan tutup perenungan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Pada pagi hari ini terang-Mu telah datang dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup setia, bukan hanya dalam kata-kata kami Tuhan, tetapi dalam perbuatan yang nyata dalam kehidupan kami.
Biarlah melalui hidup kami orang lain melihat terang-Mu Tuhan, melihat bahwa kami ada karena terang akan menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang semakin gelap, pakailah kami untuk menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.